Siapa nih yang suka main The Sims? Seru kan ya? Sekalian manifestasi rumah impian. Desain-desain rumah impian, furniture yang estetik buat rumah maunya gimana? Ya seenggaknya sih biar nggak terlalu sedih banget karena di kehidupan nyata belum bisa beli rumah sendiri, ya kan? Apalagi kalau lihat-lihat harga rumah sekarang yang ada jadi kepikiran, kapan ya bisa beli rumah sendiri? Mana gaji baru 5 juta lagi? Hai Z Friends, selamat datang di Z Finance TV. Salam kenal, saya Prita Guci. Lewat Z Finance TV ini, kami secara rutin share info, tips seputar atur keuangan dan investasi. Buat Z Friends yang mau konsultasi keuangan di Z Finance, bisa cek link di description box. Ngomongin soal rumah, siapa sih yang nggak mau punya rumah sendiri? Tapi kalau lihat kondisi keuangan sekarang, apalagi harga rumah yang kayaknya makin sulit dijangkau, impian buat punya rumah sendiri tuh susah banget ya. Gini, saya mau kasih simulasi pembelian rumah kalau gaji kamu mentok di 5 juta rupiah. Untuk Z Friends yang masih first jobber dan nggak punya tanggungan, misal usia kamu saat ini adalah 22 tahun dan tinggal di Bandung. Estimasinya kamu tuh possible banget buat beli rumah dengan harga 325 jutaan. Ini sudah termasuk harga rumah dan biaya tambahan untuk pengurusan lainnya seperti surat-surat rumah dan lain-lainnya. Angka ini bisa didapat dari mana sih? Kan banyak yang suka nulis itu ya. Jadi untuk menghitung daya beli rumah ini, Z Friends bisa mengalihkan 5 kali penghasilan selama setahun. Penghasilan ini berarti gaji selama 12 bulan plus THR ya. Hitungan DP-nya kita pakai yang 30%. Dengan kisaran harga rumah tadi berarti DP yang perlu disiapkan 97.500.000 rupiah. Nah, kalau estimasi beli rumahnya masih 5 tahun lagi nih, Z Friends bisa nabung dulu dengan harapan investasinya memberikan imbal hasil 5% per tahun. Dengan gitu, Z Friends perlu berinvestasi kira-kira 1.800.000-an per bulannya. Nah, kalau targetnya masih 8 tahun lagi, bahkan budget investasi kamu bisa lebih rendah lagi per bulannya. Sekitar ya 1,5 juta rupiah dengan syarat instrumen investasi yang memberikan hasil 10% ya per tahunnya. Nanti cicilannya maksimal 30% dari penghasilan kamu. Artinya cicilan per bulan untuk rumah kamu nggak boleh lebih dari 1,5 juta per bulannya. Kalau untuk Z Friends yang baru menikah dan sudah kuat punya keinginan untuk beli rumah sendiri bersama pasangan, misal masing-masing gajinya di angka 5 juta rupiah per bulannya. Gimana nih? Oke, suami istri saat ini ya usianya 32 tahun, istrinya 29 tahun dan sama-sama kerja di ibu kota Jakarta. Berarti berdasarkan hitungan kemampuan kalian bisa beli rumah di harga 650 juta rupiah. Ini sudah termasuk biaya-biaya lainnya ya. Dengan hitungan DP 30% berarti 195 juta rupiah dalam jangka waktu 5 tahun lagi. Kalau menggunakan instrumen yang returnnya 5%, misalnya nih di reksadana bisa kasih segitu, maka investasi rutin setiap bulannya sekitar 3.700.000 rupiah, maka kamu udah bisa mulai mencicil rumahnya. Kalau kamu masih merasa berat juga investasi rutin setiap bulan segitu, maka aku saran dimundurin lagi nih keinginannya 3 tahun kemudian. Jadi mungkin 8 tahun lagi. Nah, harapannya kamu bisa berinvestasi di instrumen investasi yang memberikan hasil sekitar 10% per tahunnya. Dengan demikian, tiap bulannya kamu cukup rutin berinvestasi 3 juta rupiah. Maka dengan demikian, DP-nya akan terkumpul dan juga biaya-biaya lainnya. Ingat ya, cicilan maksimalnya 30% dari penghasilan. Artinya nggak boleh tuh cicilan rumah dan kalau ada cicilan yang lain nanti di total lebih dari 3 juta rupiah per bulannya. Buat Z Friends yang mau beli rumah harus banget menghindari beberapa kesalahan yang biasa sering terjadi. Apalagi kalau beli rumah dengan harga di luar kemampuan finansial kita. Kemarin-kemarin nih aku lihat sempat ramai juga di Twitter. Gajinya 30 juta, net di 27 juta. Tapi cicilan KPR-nya 13 juta rupiah. Artinya itu tuh udah lebih loh dari 30% gajinya dia. Jadi nggak heran kan kalau ngerasa engap-engap gitu. Nah, perlu dicatat ya Z Friends, kalau kita beli rumah dengan kredit, upayakan cicilannya maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Dan kalau bisa, pilih jangka waktu kredit yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Biasanya antara 15 hingga 20 tahun. Dan tentunya beli rumah juga harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa juga untuk menghitung biaya-biaya lain saat beli rumah dan saat nanti sudah punya rumahnya. Nggak disaranin juga ya buat ngabisin semua tabungan kamu termasuk dana darurat untuk membeli rumah.
Karena kalau kamu benar-benar ingin beli rumah, maka Zephyr juga memang harus lebih siap lagi nih untuk berkorban di bagian budget bulanan. Harus mau iket pinggang sekencang-kencangnya untuk pos pengeluaran yang lain-lainnya. Tujuannya biar tabungan untuk beli rumahnya menjadi lebih optimal. Nah, kalau belinya kredit, tandanya kamu juga harus siap dengan komitmen cicilan jangka panjangnya. Sampai kebeli atau cicilan rumahnya berjalan, Zephyr juga harus rela ngurangin porsi investasi buat tujuan keuangan yang lain. Maka, Zephyr harus benar-benar bijak dalam mengatur anggaran. Jadi, walaupun punya cicilan rumah, porsi nabung dan investasi untuk tujuan keuangan lain juga harus masih ada. Buat yang sekarang sedang mengadu nasib di kota-kota besar dan kepikiran, aku ngontrak dulu atau beli rumahnya nanti aja di kampung halaman buat dinikmati pas hari tua nanti, boleh banget loh. Opsi ini bisa dilakukan kalau Zephyr memang gak akan menghabiskan waktu yang cukup panjang di kota-kota besar saat ini. Beli rumah di kampung halaman bisa dilakukan secara bertahap, mulai dengan nabung buat beli tanahnya dulu, kemudian lanjut nabung buat dana ngebangun rumahnya, dimana idealnya pembangunan ini dimulai pas beberapa waktu menjelang kita pensiun. Oh iya, selain dana untuk rumah pensiun, jangan lupa juga untuk memulai investasi dana pensiunnya itu sendiri, supaya bisa memenuhi kebutuhan harian pada saat kita pensiun nanti. Kalau cuma dipikirin, apalagi dibayangin doang, kelihatannya emang berat banget. Tapi bertahap deh Zephyr, bebenah keuangannya. Rutin dulu investasinya, pastikan dana daruratnya kekumpul juga. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bukan cuma rumah. Tapi percaya deh, tujuan-tujuan keuangan kamu yang lain juga akan terpenuhi. Sampai di sini dulu ya Zephyr, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan semangat terus buat para pejuang KPR. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.